Bukan gagasan terbaik, bukan seberapa tepat data dan fakta disampaikan, bukan tentang angka ataupun statistik, bukan juga ide yang tepat, tapi sebuah cerita yang disampaikan dengan baik. Itulah yang paling menarik perhatian dunia saat ini. Yes, cerita. Sampai-sampai Steve Jobs, sang pendiri Apple, pernah mengatakan, "The most powerful person in the world is the storyteller." Nah, ketika kamu punya gagasan yang hebat, ide yang cemerlang, tapi disampaikan dengan tidak jelas, disampaikan dengan buruk, maka itu akan menjadi hal yang biasa-biasa saja dan tentunya tidak mengubah apa-apa. Tapi, ketika sebuah gagasan yang biasa saja atau mungkin dulu sudah pernah ada, tapi disampaikan dengan hebat, bisa jadi hal itu akan memberikan dampak yang besar. Itulah kekuatan dari cerita. Sebuah cerita akan lebih kuat dibandingkan sebuah gagasan hebat, data maupun fakta. Dunia sekarang sudah terlalu banyak informasi, jadi orang pun banyak yang kesulitan untuk mengolah data-data dan mencari mana informasi yang paling relevan dan benar. Tapi sebuah cerita hadir dan dapat menggerakkan sebuah emosi. Ketika kita sudah terhubung secara emosional, kita akan lebih cepat dan mudah untuk terdorong serta bertindak akan sesuatu. Ada sebuah kalimat yang menarik yang coba aku kutip dari salah satu tulisan Morgan Housel. Jika Anda punya jawaban yang benar, Anda bisa saja berhasil, bisa juga tidak. Jika Anda punya jawaban yang salah, tapi Anda adalah storyteller yang hebat, Anda mungkin bisa berhasil dalam waktu tertentu. Jika Anda punya jawaban yang benar dan Anda storyteller, Anda jago bercerita, maka dipastikan Anda akan berhasil. Ini sudah terjadi di mana-mana, baik itu di Indonesia ataupun dunia. Ketika sebuah cerita mampu merubah sejarah. Ketika sebuah cerita mampu mengalahkan gagasan yang hebat. Kita hidup di dunia yang dibanjiri informasi dan data. Adanya internet, media sosial, bahkan sekarang artificial intelligence atau AI membuat manusia semakin mudah untuk mendapatkan suatu informasi. Lantas, apa yang membedakan suatu informasi itu jauh lebih diterima oleh masyarakat? Yes, kekuatan cerita. Cerita atau storytelling tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menciptakan hubungan emosi di dalamnya. Ketika kita mendengar atau membaca sebuah cerita, kita itu nggak hanya memahami fakta-fakta dan data yang disajikan, tapi juga merasakan karakter yang ada dalam cerita tersebut. Hal itulah yang nantinya akan membuat ikatan emosional dan membuat informasi lebih mudah disampaikan, diingat, bahkan sampai membekas. Tapi storytelling tidaklah mudah. Storytelling tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi storytelling adalah sebuah seni. Sebuah seni untuk menyederhanakan hal yang rumit menjadi sederhana, dan memberikan sentuhan emosional di dalamnya. To Africa's Titanic. 20 years ago today, Senegalese ferry the Jula sank off the coast of the Gambia, killing almost 1,900 people. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, bahwa storytelling adalah seni. Ada banyak berita tenggelamnya kapal dengan jumlah korban yang lebih banyak, seperti kapal feri Tiongkok SS Qiang yang pada tahun 1948 menewaskan 4.000 orang lebih. Kapal feri MV Dona Pas yang menewaskan 4.300 lebih orang. Tenggelamnya MV Lejola yang menewaskan 1.800 orang lebih pada tahun 2022. Tapi kenapa yang begitu terkenal adalah tenggelamnya kapal Titanic yang menewaskan hanya lebih dari 1.500 orang. Hampir semua orang di dunia ini mengetahui kisah kapal Titanic. Tentu saja ini karena cerita di dalamnya, karena ada kaitannya dengan storytelling. Mulai dari status sosial penumpang yang banyak dihadiri oleh orang kaya dan terkenal, narasi yang mengatakan kalau kapal Titanic ini tidak mungkin tenggelam. Kisah dramatis dari penumpang yang banyak diangkat media, dan adaptasi film yang sangat terkenal. Kombinasi cerita itulah yang membuat tenggelamnya kapal Titanic ini menjadi cerita yang paling ikonik dan terkenal dalam sejarah. Ada salah satu pidato yang paling terkenal di dunia yang pernah disampaikan Martin Luther King Jr. pada tahun 1963 yang gak berjalan sesuai rencana. Awalnya King menyampaikan pidato tersebut sesuai dengan yang ada di naskah, seperti pidato-pidato pada umumnya. King berbicara, sesekali lihat catatan, yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, ya begitulah, seperti pidato pada umumnya. Lalu kemudian, pada pertengahan video, seorang penyanyi gereja berteriak, "Kasih tahu mereka tentang mimpi, Martin, kasih tahu mereka tentang mimpi." Nah, setelah itu, King pun menoleh, lalu memindahkan naskah pidato yang dia baca sebelumnya. King menggenggam mic dan memandang lebih dari 250.000 orang, melihat ke langit, kemudian menyampaikan pidato tersebut. I have a dream
that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Bagian pidato itulah yang menjadi pidato paling dikenal di dunia. Pidato yang menyampaikan visi di mana semua orang Amerika sama, tidak peduli warna kulitnya, tidak peduli rasnya apa. King menyampaikan sebuah mimpi untuk hidup bersama dalam kedamaian dan kesetaraan. King mampu meledakkan emosi, membuat hubungan emosional, menghubungkan titik-titik dalam jutaan kepala yang pada akhirnya mengubah sejarah. Kali ini kita ke Indonesia. Film Indonesia terbanyak pertama masih dipegang oleh KKN di Desa Penari yang jumlah penontonnya 10 juta lebih. Padahal mungkin masih banyak film-film Indonesia yang secara kualitas maybe lebih bagus. Nah, alasan kenapa KKN Desa Penari yang lebih viral dan paling dicari masyarakat pada saat itu ya karena ada kaitannya dengan storytelling tadi. Awalnya film ini diangkat dari kisah nyata yang viral di Twitter dan menceritakan pengalaman sekelompok mahasiswa sedang melakukan KKN di sebuah desa misterius. Kala itu, thread Twitter tersebut sangatlah ramai. Netizen banyak dibuat penasaran. Semakin banyaklah desa-desus, narasi, dan teori-teori bermunculan. Ditambah lagi, film pun akhirnya muncul pasca COVID-19, di mana bioskop-bioskop sudah mulai bisa beroperasi secara normal. Karena cerita KKN di Desa Penari ini memang udah lama terkenal dan ramai sebelumnya di media sosial, orang-orang pun menjadi penasaran dan ingin melihat bagaimana cerita tersebut diadaptasi ke dalam film. Promosi pun gencar dilakukan, mulai dari media sosial maupun mulut ke mulut. Apalagi tipikal masyarakat Indonesia itu kan FOMO-an ya, makin menjadi-jadilah rasa penasaran masyarakat kala itu. Ditambah lagi banyak sekali diskusi-diskusi yang dilakukan di medsos mengenai film tersebut. Dengan menggabungkan cerita yang otentik, exposure yang sudah besar sebelumnya di media sosial, narasi yang oke, serta pemasaran yang efektif, membuat rekor jumlah penontonnya belum terpecahkan sampai sekarang. Ini membuktikan storytelling tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau sebuah plot, tapi juga membuat penonton terhubung secara emosional. Saat ini kita hidup di dunia di mana kefasihan sumber sering diabaikan. Namun kita hidup di dunia di mana orang gampang bosan, tak sabaran, emosional, dan memerlukan penyederhanaan yang rumit. Makanya jangan heran kalau zaman sekarang orang lebih percaya kata influencer dibandingkan para ahli. Ketika emosi, opini, dan narasi lebih mampu mempengaruhi publik dalam pengambilan keputusan dibandingkan fakta dan data, peran storytelling menjadi semakin penting. Kesimpulannya, cerita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga makna di dalamnya. Cerita memainkan peran penting dalam membawa gagasan kehidupan, membuatnya lebih kuat dan lebih bermakna, serta lebih mudah dimengerti oleh kita semua. Cerita lebih kuat dari sebuah gagasan atau data statistik. Oleh karena itu, berceritalah. Tidak mudah, tapi ayo sama-sama kita coba. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.